Quitaket consentire videtur, artinya siapa yang berdiam diri dianggap menyetujuinya. Serial hukum kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan perlawanan hukum terhadap debt collector dan perusahaan pembiayaan yang melakukan penarikan kendaraan milik nasabah atau debitur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sikap pasrah oleh nasabah atau debitur dari tindakan penarikan kendaraan yang dilakukan oleh debt collector, tentunya sikap diam atau pasrah tersebut melegitimasikan tindakan di luar ketentuan hukum yang dilakukan oleh debt collector dan perusahaan pembiayaan. Padahal nasabah atau debitur masih memiliki hak terhadap kendaraannya. Tindakan-tindakan oleh debt collector tanpa adanya perlawanan hukum dari nasabah menjadikan perusahaan pembiayaan semakin ugal-ugalan jika mendapati nasabahnya mengalami keterlambatan pembayaran. Nasabah tak luput mendapatkan pengancaman, perlakuan pemaksaan yang dilakukan oleh debt collector maupun dari perusahaan pembiayaan. Saya menganggap bahwa nasabah ragu mengucapkan kalimat-kalimat untuk mempertahankan haknya dan cemas terhadap perlakuan pemaksaan dan pengancaman yang dilakukan oleh debt collector maupun perusahaan pembiayaan. Karena itu, kita perlunya informasi hukum agar supaya permasalahan seperti ini dapat diselesaikan secara prosedural hukum, bukan dengan cara arogan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa negara tidak hadir untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi di masyarakat kita? Yang harus kita pahami bahwa hubungan hukum antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan adalah hubungan hukum keperdataan karena didasari oleh perjanjian para pihak. Sehingga sikap negara bersifat pasif, artinya negara menunggu aduan atau laporan dari masyarakat agar negara dapat memprosesnya. Kita masuk pembahasan. Ada 4 kegiatan perusahaan pembiayaan. Yang pertama adalah sewa guna usaha atau disebut leasing. Kedua, pembiayaan konsumen. Yang ketiga, ajak piutang. Yang keempat, usaha kartu kredit. Kali ini pembahasan kita hanya tentang kegiatan perusahaan pembiayaan sewa guna usaha atau leasing, yang dimana objek jaminan dari nasabah berupa BPKB kendaraan milik nasabah dan perusahaan pembiayaan memberikan piutang sejumlah uang kepada nasabah. Saya akan menceritakan kasus yang pernah saya selesaikan di tahun 2020 di pengadilan negeri dan menghukum perusahaan pembiayaan untuk membayar ganti rugi kepada nasabah atau debitur terhadap tindakannya menarik paksa dan menjual secara sepihak kendaraan nasabah. Sekitar bulan September 2018 telah terjadi penandatanganan antara calon nasabah dan perusahaan pembiayaan. Penandatangan perjanjian tersebut adalah pemberian jaminan hutang piutang antara calon nasabah dengan perusahaan pembiayaan. Lalu nasabah mendapatkan hutang sebesar 68 juta dengan jangka waktu angsuran sebanyak 36 bulan sampai pada Januari 2022 dengan angsuran per bulan sebesar 2.597.000 dan BPKB mobil kendaraan nasabah menjadi jaminan. Nasabah telah mengangsur sebanyak 19 bulan, artinya nasabah telah mengangsur sampai bulan Agustus 2020. Karena kendala pandemi COVID-19, usaha yang dimiliki oleh nasabah itu pun bangkrut. Karena imbas dari pandemi, nasabah tidak bisa membayar angsurannya selama 3 bulan yang masuk pada bulan November 2020. Masih sekitar bulan November 2020, nasabah dari kediamannya bersama temannya menuju ke Jakarta.
Tiba-tiba dalam perjalanan, nasabah dan temannya ini dihadang oleh 6 orang yang mengaku sebagai petugas dari perusahaan pembiayaan. Lalu nasabah digiring ke kantor cabang perusahaan pembiayaan dan dipaksa untuk menandatangani surat berita acara serah terima kendaraan. Pada saat itu, nasabah tidak diperbolehkan lagi untuk mengendarai kendaraannya, sehingga nasabah mengendarai mobil online. Masih di bulan November 2020, nasabah datang kembali ke cabang perusahaan pembiayaan dalam rangka negosiasi untuk mengambil kendaraan milik nasabah. Lalu petugas perusahaan pembiayaan mengatakan untuk mengambil kendaraan milik nasabah, nasabah harus melunasi seluruh angsuran serta ditambah denda-denda dan hanya diberi waktu selama 7 hari. Padahal jatuh tempo perjanjian antara nasabah dan perusahaan pembiayaan masih 2022. Sedangkan hanya telat 3 bulan, perusahaan pembiayaan ingin segera melunasi sisa angsuran dari kewajiban nasabah. Pada bulan Januari 2021, nasabah datang lagi membawa uang untuk melunasi angsuran dan dendanya. Tetapi petugas perusahaan pembiayaan mengatakan jika kendaraan milik nasabah sudah dilelang. Dari kronologi dan peristiwa tersebut, saya mengirimkan somasi sebanyak 3 kali kepada perusahaan pembiayaan. Tetapi tidak ada jawaban apapun tanggapan. Akhirnya, kami mengajukan gugatan kepada perusahaan pembiayaan dan akhirnya perusahaan pembiayaan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada nasabah sejumlah 70 juta seharga mobil yang dimiliki oleh nasabah. Bahwa dalam kasus ini, hubungan hukum antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan adalah surat perjanjian pemberian jaminan hutang piutang yang disepakati dimulai dari September 2018 hingga Januari 2022. Sedangkan penarikan kendaraan yang dilakukan oleh debt collector masih pada bulan November 2020. Artinya, apa yang diperjanjikan antara nasabah dengan perusahaan pembiayaan belum terjadi cedera janji atau wan prestasi. Meskipun nasabah telah mengalami keterlambatan pembayaran selama 3 bulan. Dalil perusahaan pembiayaan mengatakan nasabah telah cedera janji atau wan prestasi. Pernyataan tersebut adalah pernyataan sepihak karena dalam perjanjian tidak diperjanjikan. Sedangkan dalam perjanjian jatuh tempo angsuran berakhir pada Januari 2022. Dalam konsep hukum perdata, nasabah dapat dinyatakan wan prestasi dan perusahaan pembiayaan dapat menarik kendaraan nasabah jika telah ada putusan dari pengadilan atau pengakuan dari nasabah. Dalam hal ini, nasabah masih ingin melanjutkan angsurannya, hanya saja mengalami keterlambatan. Artinya, nasabah masih memiliki etikat baik terhadap kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian dengan perusahaan pembiayaan. Jika Anda mengalami keadaan yang sama seperti ini, Anda sebagai nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran, tetapi Anda masih ingin melunasi kendaraan atau melanjutkan angsuran, lalu petugas perusahaan pembiayaan atau debt collector menyatakan Anda telah cedera janji dan menarik paksa kendaraan Anda. Perbuatan yang dilakukan oleh debt collector atau petugas perusahaan pembiayaan tersebut melanggar ketentuan hukum karena syarat harus dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan untuk menyatakan Anda wan prestasi atau cedera janji, yaitu telah terjadinya jatuh tempo, masa angsuran, dan adanya putusan pengadilan atau adanya pengakuan dari Anda atau nasabah kalau Anda tidak bisa lagi melanjutkan angsuran. Selama belum ada dari ketiga unsur tersebut, pihak perusahaan pembiayaan belum dapat menarik kendaraan yang Anda miliki. Jika penarikan itu di jalan dan Anda dipaksa untuk tanda tangan,
yang pertama kali Anda pertanyakan kepada debt collector adalah surat tugas atau tanda pengenal debt collector. Yang kedua, minta ditunjukkan sertifikat jaminan fidusia. Yang ketiga, baca seksama jika debt collector mengajukan surat dan Anda diminta untuk menandatanganinya. Jika Anda masih merasa ingin melanjutkan angsuran, menurut saya lebih baik Anda tidak melakukan itu, agar Anda semakin kuat untuk mempertahankan hak terhadap kendaraan yang Anda miliki. Pesimis, mungkin kata inilah yang diyakini ketika dihadapkan dengan permasalahan hukum. Sedangkan untuk menyelesaikan masalah hukum tidak sesulit apa yang Anda bayangkan saat ini. Terkadang, bukan kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan hukum kita, melainkan hanya saja kita tidak mau membantu diri kita sendiri. Serial hukum selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara mengajukan gugatan ke pengadilan agar hak Anda dapat diperjuangkan. Agar tidak ketinggalan serial hukum selanjutnya, like, subscribe konten ini, dan tuliskan di kolom komentar permasalahan hukum Anda. Saya akan segera menjawabnya. Terima kasih.